Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo car radio lovers, kembali lagi bareng gua Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Nah teman-teman, ini sesuai janji gua ya, gua bakal nge-review mobil keduanya Pak Alan. Jadi ini adalah Toyota Velfire, mobil keduanya Pak Alan yang kita bangun ya. Jadi saya ngulang sedikit, Pak Alan itu bangun 2 mobil, actually 3 mobil di Niki Motor ya. Tapi mobil ketiga adalah limpahan dari barang-barang yang nggak kepake dari kedua mobil ini gitu. Nah waktu Pak Alan datang ke Niki Motor di Camry-nya kemarin itu sudah ada sudah ganti speaker tengah ya, which is pakai koaksial vokal ya, vokal slate fiber tapi jenis koaksialnya, karena saat itu beliau merasa karena duduk di tengah ya pengen upgrade speaker tengahnya begitu aja ya, ternyata tidak memenuhi ekspektasi gitu. Akhirnya jadilah mobil itu dikonsultasikan ke Niki Motor dan kita bikin satu sistem yang full ya. Nah di mobil Velfire ini Pak Alan sudah pasangkan dengan two-way slate fiber awalnya ya, vokal slate fiber di row kedua ya. Row depan masih standar, ada DSP-M entry level 6 channel dengan ampli 4 channel ya, dan ada subwoofer aktif kolong ya di mobil ini sebelumnya. Nah dari konsultasi jadi akhirnya kita bikinin spek ya, termasuk spek mobil ini ya, Camry dan mobil Velfire ini ya. Nah setelah diskusi panjang tentang spek yang bakal ditanam di mobil Velfire ini, itu pun melewatin satu proses ya teman-teman. Jadi kan mobil Camry dibangun duluan dan sudah diicipin suaranya seperti apa. Nah di mobil Velfire ini si Pak Alan ini memang tipe explorer lah ya. Jadi orangnya itu memang dulu banget kan memang penghobi sound system juga. Cuman karena udah vakum lama ya, tapi beliau ini ngerti banget sama basic sound system. Jadi di mobil ini Pak Alan ini pengen explore lebih nih. Jadi kalau di Camry speakernya grade-nya lebih tinggi daripada perangkat aktifnya. Nah, di mobil ini akan dibikin perangkat aktifnya ini lebih tinggi speknya daripada perangkat pasifnya, seperti speaker dan subwoofernya gitu ya. Jadi bermula dari awalnya mobil ini spend budgetnya nggak mau lebih dari Camry, karena Camry dianggap adalah mobil utama ya. Yang ini ya mobil kedua gitu ya grade-nya ya. Tapi ya karena rasa penasaran dan pengen explore juga, jadi akhirnya amplifiernya dinaikin kelasnya ya. Kalau di mobil Camry speakernya semua memakai Blam Signature, di mobil ini speakernya memakai vokal ya. Jadi pengen dua mobil ini ada nuansa yang berbeda ya. Termasuk yang tadi gue bilang ya, jadi perangkatnya di switch ya. Kalau di Camry perangkat speakernya grade-nya lebih tinggi daripada DSP dan amplinya. Di sini kebalikannya, speakernya lebih medium tapi amplifier grade-nya ditinggikan gitu ya. Jadi final spec-nya depan pakai speaker vokal ES165KX2 two-way ya. Yang speaker tengah kita tetap pertahankan vokal slate fibernya ya. Kebetulan di mobil ini sudah pakai vokal gitu ya. Subwoofer aktif dan DSP entry levelnya tentu kita angkat.
kita gantikan dengan DSP Helix ya. Kita memakai pure DSP di mobil yang ini, Helix DSP 3S ya. Amplifiernya menggunakan 2 buah amplifier Mosconi. Yang untuk main speaker plus subwoofernya itu memakai Mosconi Pro 5/30 ya. Amplifier 5 channel yang sangat powerful dan cocok banget untuk sistem two-way ya. Nah, untuk speaker row 2 dan center speaker, kita juga nambahin center speaker, memakai Selo center fit ya, seperti biasa kita lakukan. Nah, speaker tengah dan center speaker diangkat pakai Mosconi One 80.4, which is fisiknya lebih kecil, dayanya juga lebih kecil, kita bisa taruh di bawah bangku depan ya. Ini yang unik juga, memikirkan tempat customan si amplifier Mosconi ini, karena bentuknya panjang, gede, old school ya teman-teman ya. Jadi diskusi punya diskusi, akhirnya kita menemukan tempat yang keren, yang tetap kelihatan OEM look ya. Jadi tetap rata di belakang, bahkan bisa dihias dengan sedikit kosmetik elegan gitu. Box subwoofer, oh ya, subwoofer kita memakai JL Audio 12 in. Pak Alan di mobil ini pengen menjajal kualitas subwoofer yang ukuran 12 inch. Apakah lebih memenuhi ekspektasinya untuk bass ya? Jadi pakai JL Audio 12 W3 V3 ya. That's it untuk sistemnya ya. Semua sistem ini memiliki keunikan yang berbeda dengan sistem yang ada di Camry. Jadi ini adalah ibarat sedang mengcompare dua sistem yang karakternya berbeda dengan perangkat yang berbeda juga ya, tapi sama-sama perangkat yang berkelas gitu ya. Tidak luput juga mobil ini juga dipasangkan dengan peredam ya, karena peredam juga pengen dieksplor semaksimal apa sih ya, bisa meredam noise dari luar sehingga bisa menikmatin audio dengan nyaman ya, tanpa terganggu suara noise gitu. Jadi ya, itu beberapa hal unik yang kita explore di dalam mobil ini. Jadi semenjak kita mendeklarasikan diri menjadi Car Audio Solution, teman-teman, kita menyediakan servis yang komprehensif ya, bukan hanya sekedar jualan barang audio, masangin, tuning, selesai, tapi kita memikirkan benefitnya buat user ya, bagaimana mengoptimalkan anggaran, budget dan sebagainya, dan bagaimana barang-barang yang nggak kepakai bisa dioptimalkan di mobil lain, termasuk contohnya case si Pak Alan ini. Dengan sekali belanja, beliau bisa mengoptimalkan barang-barangnya di 3 mobil yang berbeda ya. Nah, teman-teman, ke semua perangkat yang bagus-bagus ini nggak akan ada artinya jika head source-nya masih memakai head source original ya, atau which is Pak Alan waktu datang ke ini sebenarnya head unitnya sudah ganti dengan Android ya, dengan Android, tapi kita kasih saran, alangkah sayangnya kalau ke semua perangkat yang bagus-bagus ini udah kita pasangkan tapi head unitnya masih under quality gitu ya, terutama untuk sound quality. Jadi akhirnya kita mulai explore head unit apa yang cocok untuk mobil ini. Sebenarnya awalnya pengen pakai Pioneer DMH ZS 9350 BT ya, which is head unit itu benar-benar plug and play dan looks original untuk Toyota ya. Tapi somehow terjadi sesuatu sama ketidakcocokan dengan interface kamera 360-nya. Akhirnya kita sudah explore, pakai ganti modus segala macam, tidak ada yang berhasil. Jadi kemungkinan adalah ada pengupgradean dari si Pioneer sehingga resolusi layarnya tidak support lagi untuk menerima gambar dari 360-nya Toyota gitu. Akhirnya pilihannya jatuh kepada Alpine ILX F509E ya. Meskipun floating, tapi head unit ini terlihat elegan ya, karena displaynya yang warnanya sangat tajam, kualitas gambarnya sangat bagus ya, dan segala fitur kekinian untuk sound quality sama konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi akhirnya pilihannya jatuh kepada Alpine ILX F509E. Dan gue yakin Pak Alan nggak akan menyesali, karena setelah di-tuning sistem ini memang menjadi wow banget ya hasil suaranya. Jadi head unit ini benar-benar membuat perfect sistem audio yang kita pilihkan untuk mobil ini gitu ya. Sekarang komplit sudah utuh, mobilnya udah kita tuning. Gue akan berbagi dengan teman-teman hasil suaranya. Nah, satu lagi, proses tuning mobil ini juga skill tuning kita benar-benar dimanfaatin abis sama Pak Alan ya. Jadi semua posisi semua dioptimalkan. Jadi si DSP Helix ini juga dilengkapi dengan director ya. Kita custom dengan manis di second row, karena mobil ini Pak Alan lebih sering duduk di baris kedua ya, lebih banyak menggunakan driver, which is kalau di Camry kemarin
dia masih kadang-kadang pindah bawa sendiri, kadang-kadang pakai supir gitu. Tapi di mobil ini mostly kebanyakan duduk di belakang. Jadi kita custom untuk directornya supaya bisa ganti-ganti memori, kontrol level subwoofer segala macam, bisa terjangkau dengan gampang di second row gitu ya. Jadi tuningan di mobil ini kita bikin dengan berbagai memory position seat ya. Jadi driver tengah kiri, driver kalau sewaktu-waktu kalau benar-benar lagi keluar kota nggak mau pakai supir, nyetir sendiri, masih bisa panggil memory driver ya. Front right, front all artinya depan kiri, depan kanan sama suaranya ya. Rear left ya, sama rear all. Rear left artinya fokus di penumpang kiri tengah. Rear all artinya penumpang kiri tengah, penumpang kanan tengah, itu suaranya sama ya. Dibantu dengan center speaker, ini cukup bisa membantu menciptakan nuansa yang sama itu suaranya. Oke. Nah, satu lagi adalah yang all seat ya. Jadi total ada berapa tuh? Ada 5 memori ya. 5 memori yang bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan. Dan kelima memori ini sudah kita fine tune dan sudah kita ukur dengan baik sehingga tiap perpindahan memori itu kita bisa ngerasain langsung perubahan suaranya gitu. Nah, tanpa panjang lebar teman-teman, gue akan kasih denger hasil suaranya di berbagai posisi yang udah gue sebutin. Setelah itu kita akan review hasil suaranya seperti apa. Oke teman-teman Car Audio Lovers, jadi gue mau ngerekamin hasil suara yang ada di mobil Toyota Velfire ini yang menggunakan sistem front two-way dari vokal ES yang KX2 ya teman-teman Car Audio Lovers, merupakan two-way speaker untuk frontnya. Lalu untuk bagian passenger belakang itu menggunakan vokal slate fiber teman-teman Car Audio Lovers. Untuk metode rekamnya seperti biasa teman-teman Car Audio Lovers, gue menggunakan USB yang sudah gue konekin ke head unit Alpine ILX F509E ini. Lalu setelah itu gue akan menggunakan Bluetooth Direct dari device ya teman-teman Car Audio Lovers. Untuk metode Bluetooth Direct di mobil Toyota Velfire ini, gue akan rekamin di posisi passenger belakang atau di kursi tengah ya teman-teman Car Audio Lovers, tepatnya di sebelah kiri. Kenapa begitu? Karena mostly di mobil Toyota Velfire ini kebanyakan digunakannya di belakang kiri ya teman-teman Car Audio Lovers. Nah, jadi untuk patokan musiknya gue akan gunakan musik getaran jiwa. Nanti setelah itu yang Bluetooth Directnya seperti biasa ya teman-teman Car Audio Lovers. Oke, seperti apa hasil suaranya? Yuk, jangan lupa pakai headset. Getaran jiwa melanda hatiku, tersusun nada, irama dan lagu. Walau hanya sederhana, tetapi tak mengapa. Moga bangkitkan segala kamu wahai insan. Tak mungkin hilang irama dan lagu, bagaikan kembang sentiasa bermadu.
teman-teman Karodio Lovers, jadi gue sekarang udah ada di posisi bangku kedua ya teman-teman Karodio Lovers. Sekarang gue mau ngerekamin juga hasil suaranya, jadi teman-teman jangan lupa menggunakan headset ya teman-teman Karodio Lovers. Getaran jiwa melanda hatiku, tersusun nada, irama dan lagu. Walau hanya sederhana, tetapi tak mengapa. Moga dapat membangkitkan segala kamu wahai insan. Tak mungkin hilang irama dan lagu, bagaikan kembang sentiasa bermadu. Andai dipisah lagu dan irama, lemah tiada berjiwa hamba. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some wine. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, catch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your fly. Cause I know what you don't, it is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up and how sad. Oh boy, that's so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, cause there's so much fun. Are you loving the feeling? Kiss me, are you in it? Don't say what you're seeing, but typical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, please let it go. Oh no, then I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet.
Nah, itu dia teman-teman hasil suaranya. Jadi, gue kasih review sedikit ya dan sharingan sedikit tentang pengalaman kita membangun dua mobil ini di mobil-mobilnya Pak Alan. Jadi, kalau teman-teman nanya nih, kok sebenarnya lebih penting mana sih, speaker atau power gitu kan? Nah, sekarang gue bisa jawab dengan tegas, sebenarnya dua-duanya penting ya. Tapi, kalau speaker kamu lebih tinggi kelasnya terlalu jauh dengan power, itu powernya pasti keteteran ya. Tapi speaker apapun yang kamu pakai, kamu lebihin kelas powernya, itu nggak akan jadi masalah, malah akan bagus ya. Jadi perangkat aktif itu sangat penting teman-teman. Jadi jangan meremehkan power amplifier ya. Power amplifier itu bisa mengeluarkan dynamic optimal dari si speaker yang kamu pakai gitu. Poin plus kedua adalah kalau sekarang masih pakai speaker yang kelas-kelas medium, tapi infrastrukturnya kita siapin duluan, misalnya amplinya pakai yang bagus, prosesornya pakai yang bagus. Suatu saat kita tinggal upgrade speakernya ya, jadi nggak akan keteteran. Amplifier kamu kelasnya segini, speaker kamu kelasnya segini, menurut gua masih oke. Jangan kebalik ya, jangan kebalik. Speaker kamu kelasnya atas, tapi amplifiernya pakai yang kelas medium, ini akan berat teman-teman ya. Tapi kalau kita balik nih ya, amplifier udah bagus banget nih, tapi speakernya masih kelas medium. Speaker ini akan mencapai kelas optimalnya ya, suaranya akan sangat-sangat optimal ya. Nah, contohnya di mobil ini ya, Vocal ES165KX2 sama Vocal Slate Fiber ya, bukan kategori kelas high-end-nya Vocal lah ya. Nah, tapi kita dorong dengan Mosconi yang which is budgetnya jauh di atas speaker-speaker ini ya. Tapi yang kita rasakan, wah, speaker ini nyanyinya optimal banget gitu. Ya ini hanya berbagi aja ya teman-teman. Boleh aja kalau Anda berpendapat lain ya, silakan kita bisa diskusi ya. Menurut gue sih begitu ya. Nah, contohnya subwoofer juga. Subwoofer JL Audio di mobil ini perform sangat bagus karena diangkat pakai amplifier yang kualitasnya bagus sekali gitu. Sehingga kontrolnya bagus, detail tonalnya keluar dengan baik gitu. Rasanya memang mentoknya speaker dan subwoofer ini segini gitu loh. Jadi untuk mobil ini udah bisa dikatakan ya perfect tuning, udah perfect banget gitu. Sampai suatu ketika bosen ya upgrade speaker gitu ya. Jadi kita juga ikut senang solusi yang kita berikan, pekerjaan yang kita berikan bisa memberi benefit buat user sehari-hari, bisa dinikmatin banget sama user dan benar-benar menjadi sesuatu yang bermanfaat lah gitu ya. Ya teman-teman, inilah rangkaian video review tentang mobil kerjaan kita di mobil-mobil Pak Alan. Mungkin di kesempatan berikutnya kalau kita beruntung, kita masih bisa review mobil ketiga yang dimana barang-barang yang nggak kepake di antara dua mobil ini akhirnya dipindahin ke mobil ketiga, which is dipakai nyonyanya gitu ya. Tapi berakhirnya tiga mobilnya terselesaikan, punya audio yang enak, bisa dinikmatin sehari-hari, mau dibawa kemanapun, duduk di dalam mobil, audionya nyaman, nilai mobil terasanya bertambah gitu. Oke? Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you. Dah.